Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu melanjutkan pelajaran kemarin. Hari ini kita akan membahas yang namanya kelipatan dan faktor. Sebelum faktor, kita bahas dulu apa itu kelipatan dan kelipatan persekutuan ya. Nah, ini dia. Kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalihkan A dengan setiap bilangan asli. Ingat ya, mengalihkan A dengan setiap bilangan asli. Contoh, perhatikan bagus-bagus. Kelipatan 2 adalah, kelipatan 2 ini adalah dari sini. 2 kali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 5, dan seterusnya. Jadi, yang namanya kelipatan suatu bilangan, misalkan kelipatan 2, ini 2, katanya kan ini kita misalkan dengan 2, pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalihkan si A tadi itu, ya si 2 itu dengan bilangan asli. Bilangan asli siapa ini bilangan asli? Bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu nama bilangan asli. Berarti kelipatan dari 2 ya udah mengalihkan 2 dengan angka 1, 2 dengan angka 2, 2 dengan angka 3, 2 dengan angka 4, 2 dengan angka 5. Kalau dilanjutkan 2 dengan angka 6. Ya, maka dan seterusnya. Jadi ditulis seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Disitulah cara mencari kelipatan. Nah, ini makanya kita ketemukan di sekolah udah diajarin di SD dulu. 2 dari mana? 2 tambah 2. Kemudian ditambah lagi dengan 2, ditambah lagi dengan 2, tambah lagi dengan 2. Itulah kelipatannya. Tapi sebenarnya kelipatan itu diperoleh dari kelipatan 2 diperoleh dari 2 dikalikan dengan bilangan asli. Kalau misalkannya 5, ya udah 5 dikali dengan bilangan asli. Misalkan 5 dikali 1 dan seterusnya. Ya. Nah, oke. Sekarang kita bahas apa itu kelipatan persekutuan. Nah, nih masuk kelipatan persekutuan ya. Oke. Kelipatan 2 bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya disebut kelipatan persekutuan. Diulangi lagi ya. Kelipatan 2 bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya disebut kelipatan persekutuan. Nah, anggota terkecil, ingat ya, anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut kelipatan persekutuan terkecil. Diulangi lagi, kelipatan persekutuan terkecil atau dikenal dengan istilah KPK. Sudah pernah tahu ya, itu istilah KPK-nya apa ya? Nah, kemudian contoh. Tentukan, nah ini contohnya muncul dia. Tentukan KPK 3 dan 4, dan nomor 2 tentukan KPK 3, 6, dan 8. Nah, kita jawab ya. Ini dia jawabannya. Yang pertama, kelipatan dari 3. Contoh soal pertama tadi ya. Kelipatan dari 3, ya udah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 20, 27, 30, 33, dan 36, dan seterusnya. Kalau bisa kita lanjutkan lagi, dan ada banyak lagi ya. Nah, kemudian kelipatan dari 4. Apa itu kelipatan dari 4? Ini dia. 4 tetap mulai dari 4. Kalau 3 tetap mulai dari 3 dulu ya. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Nah, yang ini dikasih tanda warna merah. Nah, ini dikasih. Artinya ini sekutu milik mereka bersama-sama. Ada pada angka 3, kelipatan 3, dan ada pada kelipatan 4. Ini dia. Berarti yang warna merah ini dia. Yang sama istilahnya ya. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, 36. Nah, ini dia. Kalau kita lanjutkan, mungkin kita akan ketemu dengan banyak lagi kelipatannya ya. Nah, kemudian baru kita cari KPK-nya atau istilah kelipatan persekutuan terkecil, KPK. Dari 3 dan 4 adalah, ingat ini, kelipatan persekutuan terkecil. Mana kelipatannya tadi? Ini dia kelipatannya. Kemudian
persekutuan, mana yang sekutu milik mereka sama-sama, yaitu 12, 24, dan 36. Terus mintanya yang paling kecil. Makanya jawabannya adalah 12. Nah, ya, itu maksudnya. Paham? Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Nah, kelipatan 3 adalah, tadi kan soalnya 3, 4, dan 6 ya. Kelipatan 3 dengan cara yang sama ya, kita cari ini dia. Nah, sama ya, kelipatan 3 dan seterusnya. Nah, ini kelipatan 6 dan kelipatan 8 ya. Kelipatan 3 ini dia, dan seterusnya, insya Allah bisa semua ya. Dan kelipatan dari 6 ini dia. Kelipatan dari 8 ini dia. Jadi di sini kita lihat angka 12 sama angka 12. Kenapa tidak dihitung? Ya, kenapa yang warna merah itu tanggalan 24 saja? Karena 12 tidak ada pada angka 8. Jadi kalau kelipatan persekutuan pada 3 bilangan, misalkan di soalnya ada 3, berarti kita harus mencari 3 buah angka yang sama. Sedangkan 12 hanya ada 2, maka 12 tidak masuk hitungan. Kemudian mana lagi yang ada yang sama 2, misalkan ini ya, nih sama ini tidak dihitung juga. Karena kenapa? Karena dia ada 2. Maunya kita kalau dia 3 buat soalnya, ya udah, di sini ada, sini ada, sini ada, begitu. Dan di atas kan ngambil 2 karena dia ada 2. Oke ya, kalau misalkan ada 4 berarti ada 4 buah angka yang sama ya. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 6, mohon maaf. Jadi kelipatan persekutuan dari 3, 6, dan 8 adalah 24. Ini sebenarnya kalau kita cari ada banyak, tetapi kita udah ketemu langsung yang paling kecil. Yang di bawah ini kan nggak ada lagi yang sama ya. Ya udah, yang 24 aja yang paling rendah. Ya udah, kita tulis aja 24. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 3, 6, 8 adalah 24. Nah, jadi kalau ini tadi baru kelipatan persekutuannya saja adalah 24. Kalau dilanjutkan mungkin ada banyak gitu ya. Nah, sekarang kita carilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK itu adalah 24, karena ini udah yang ketemu dia 24, yang nggak ada lagi yang paling kecil di bawah itu ya. Nah, baru berikut kita lanjutkan faktor dan faktor persekutuan ya, faktor dan faktor persekutuan. Nah, kita lanjutkan ke faktor dan faktor persekutuan. Nah, ini dia, kita cari faktor dulu. Apa itu faktor? Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, mencari faktor suatu bilangan sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan tersebut. Ingat ya, mencari faktor suatu bilangan sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan itu. Kita masuk ke contohnya nih. Nih 24. Nah, berapakah faktor 24? Nah, misalkan kalau ditanyakan berapakah faktor 24? 24 dibagi 1, ya jawabannya 24. Nah, 24 dibagi 1, jawabannya 24. Ingat ya tadi, faktor adalah suatu bilangan yang dapat dibagi dengan angka ini, maka itu adalah faktornya. 24 dibagi dengan 1, ya jawabannya 24. Kemudian dibagi 2 lagi. Dibagi 2, sarannya di sini diurutkan aja angkanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kalau ada ya. Nah, sekarang 24 dibagi dengan 2. Kita coba ya. 2 dibagi dengan 2, jawabannya 1. 1 dikali 2, pas 2, pas. Kita lanjutkan berikutnya lagi. 4 dibagi 2, 2. Karena kenapa? 2 dikalikan dengan 2, jawabannya adalah 4. Pas ya. Kemudian berikutnya lagi, 24 dibagi dengan 3. Yaitu kita ingat aja, 24 dibagi 3 adalah 8. Karena kenapa? 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, kemudian berikutnya lagi, 24 dibagi dengan 4 itu adalah 6. Karena kenapa? 6 dikali 4 jawabannya 24.
Nah, kemudian berikutnya sesudah angka 4 kan angka 5. 24 bisa dibagi 5? Tentu tidak ada. Ya, tentu tidak bisa. Karena kenapa? 24 dibagi dengan 5 sisa 4. Karena 4 kali 5 20. Kalau ngambil 5, 5 kali 5 25, berlebih dia, nggak cukup dia ya. Jadi, kemudian kita lanjut ke angka 6. 24 dibagi dengan 6. Kalau dilanjutkan bawahnya ada 6. 4 juga jawabannya. Jadi cukup tulis di sini saja. 24 dibagi 6, 4. Kemudian bagi 7 bisa enggak? Tidak. Karena kenapa? Tidak ada yang 24 ini yang bisa dibagi 7. Maksudnya tidak ada pada perkalian 7 itu hasilnya 24. Yang ada 28 dan 21. Ya, dan seterusnya. Jadi kita cukup kerja aja ini. Udah ketemu seperti ini, udah selesai. Berarti faktor dari 24 adalah semua angka yang ada di sini. Kita tulis saja di sini. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ya. Nah, berikutnya 70. Nah, 70 dibagi 1. Jawabannya 70. Karena kenapa? 70 dikali 1, 70. Atau 70 dibagi 70 juga 1. Ya. Berikutnya lagi, 70 dibagi 2. 7 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 2, 6. Sedangkan dia ini adalah 7. Ya. Dari 6 menuju ke 7, sisa dia 1 di sini. Nah, taruh sini. Ada 1 ya, gitu ya. Ada 1 di sini. Nah, kemudian ada 0. Ada 1, ada 0, jadi bacanya 10. 10 dibagi 2, jawabannya 5. Maka jawabannya di sini adalah 35. Begitu. Ada pertanyaan? Ya, itulah jawabannya ya, 35 tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Dibagi 3, 70 dibagi dengan 3. Tidak bisa. Nggak ada jawabannya dalam hal 3 atau 70 ya. Kemudian 70 dibagi 4 bisa nggak? Juga tidak bisa. Kita coba semuanya tidak bisa. 20 bagi 5. Ternyata 20 bagi 5 bisa. 7 dibagi 5, 1. 1 dikali 5, 5. Menuju ke 7 kan sisanya 2. 2 kita taruh sini. Nanti misalkan 2 taruh sini. Berarti ini kita misalkan ada angka 2 dan ada angka 0. Bacanya 20. 20 dibagi dengan 5, jawabannya 4. Maka jawaban 14. Ya. Kemudian 70 dibagi 7. Iya, sama dengan 10. Karena kenapa? 10 dikali 7, 70. Sesudah ini ada angka lagi, kita coba angka 8, 9, dan kembali ke 10. Ya udah ketemunya seperti ini, selesai kita. Berarti ternyata 70-nya hanya bisa dibagi oleh angka-angka ini saja. Ya, maka jawabannya adalah faktornya 1, 2, 3, 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70. Nah, baru kita belajar lagi apa itu faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu diperoleh dari dua bilangan atau lebih katanya ya. Dua bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya disebut faktor persekutuan. Yang kayak gini difaktor-faktorkan, ada yang sekutu, itu namanya faktor persekutuan. Anggota terbesar pada faktor persekutuan disebut faktor persekutuan terbesar atau EPB. Nah, ya, kita lihat ke contohnya. Ini contohnya nih. Tentukan EPB dari 24 dan 36. Ini dia. Dan tentukan EPB dari 24, 48, dan 72. Ini dia. Nah, faktor dari 24, ini dia. 24 itu bisa dibagi siapa saja. Nah, kita udah bahas nih dia. Ini ya cara mencarinya. Jadi di sini nih cara memperolehnya dibagi semua ya. Yang ini 24 dibagi 1 sama dengan 24. Ini dibagi 12. Mohon maaf, yang 24
bagi 2 sama dengan 12, atau sebaliknya 24 bagi 12 sama dengan 2 boleh. 24 dibagi dengan 3 sama dengan 8, 24 dibagi dengan 4 sama dengan 6. Nah, ketemulah faktornya adalah ini dia, yang angka-angka semua di sini ditulis di sini, makanya hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian faktor dari 36, nih cara memperolehnya nih. 36 dibagi 1, 36 dibagi 2, 18, 36 dibagi 3, 12, 36 dibagi 4, 36 dibagi 4, 9, kemudian 36 dibagi dengan 6 gitu. Nah, jadi angka jenis-jenis angka di sinilah yang namanya faktor ya. Cara mencarinya hampir sama dengan tadi ya. Nih, bagaimana dengan faktor persekutuannya? Dari dua angka ini, yaitu 24 bersama dengan 36, mana yang sama, yang sekutu? Ya, yang udah sama, persekutuan mana yang sama? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada angka 8 tidak masuk karena dia nggak sekutu, nggak sama. Dia hanya ada pada angka 24, jadi nggak masuk. Jadi yang kita pilih itu yang sama saja di sini, maka jadi seperti ini. Sudah itu berapa lagi? Nih dia, 12. Nah, sampai di sini, maka 12 tulis sini. Bedanya sama KPK, kalau KPK tadi ada banyak dan seterusnya. Kalau PB beda, kalau faktor dari 24 ya dia berakhir pada angka 24. Kalau 36 ya berakhir pada 36, itu bedanya, ya. Jadi, faktor persekutuan terbesar EPB, faktor, kemudian persekutuan, terus ambil yang paling besar. Kalau KPK tadi kalipatan, persekutuan, terus ambil yang paling kecil. Sekarang yang paling besar. Inilah faktor persekutuannya. Kemudian ada kata besar, ambil yang besar. Nah, ketemu kita 12. Jadi faktor persekutuan terbesar atau EPB dari 24 dan 36 adalah 12. Oke, contoh kedua lagi. Nah, faktor dari 24 ini kan sudah kita cari. Jadi tidak mesti kita cari lagi. Yang kita lanjutkan yang ke-48, faktor dari 48. 48 bagi dari mana cara dapat memperolehnya sehingga dapat hasil seperti ini ya. Nih, 48 dibagi dengan 2, dibagi dengan 1 ya 48. Kemudian 48 dibagi dengan 2, 24. 4 dibagi 2, 2 dikali 2, 4. Nah, 8 dibagi 2, 4 dikali 2, 8. Kemudian 4 dibagi 3, 1 dikali 3, 3. Di sini kan ada 4. Nah, ada 4 kan sisa 1. Taruh aja sini 1 misalkan. Ada 1, kita anggap di sini ada 1, sisa tadi 1 dengan 8 berarti 18. 18 dibagi 3, 6. 6 dikali 3, 18. Pas ya? Kemudian berikutnya lagi, kita lanjutkan ke 48 dibagi dengan 4. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 4, 4. Kemudian 8 dibagi 4, 2. 2 dikali 4, 8. Nah, pas ya. Kemudian 4 dibagi dengan 6. Mohon maaf, 48 dibagi dengan 6, 8. 8 dikali 6, 48. Kemudian kalau kita lanjutkan ada angka 7. 7 bisa 7 di sini. Kita taruh 7 misalkan. 48 dibagi 7 bisa? Tidak bisa. Sesudah angka 7 angka berapa lagi? Angka 8. Kalau angka 8 sini 48 dibagi 8 jawabannya 6 sama. Jadi cukup sekali aja. Jadi di sini inilah namanya faktornya. Saran untuk mencari sini ini diurutkan saja. Kalau sudah ada tidak bisa seperti ini kan langsung loncat ke 6. Kenapa 5 tidak bisa? Kenapa 5 tidak ditulis? Karena 5 tidak bisa dibagi ya. Karena 5 ini bukan pembagi dari 48. Itu maksudnya ya. Kenapa 5 tidak? Karena 5 bukan pembagi dari 48. Nah, berikutnya yang 72. Nih cara mencari 72-nya nih. 72 dibagi dengan 1 tetap 72. Nah, ini ya. 72 dibagi 1 tetap 72. 72 dibagi 2, 36. Dari mana? Kita coba ini. 7 dibagi dengan 2, 3. 3 dikali 2, 6.
6 menuju ke 7, sisa 1. Itu maksudnya, taruh aja sini misalkan 1. Nah, ada 1. Ada 1, ada 2, bacanya 12. 12 dibagi dengan 3, 4. 4 kali 3, pas 12. Ya, gitu maksudnya. Paham ya? Kemudian 7 dibagi dengan 4. 7 bagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Menuju ke 7, sisa 3. Kita tulis ini di sini 3. Menjadi 32. 32 dibagi dengan 4, 8. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, gitu maksudnya. Paham kan? Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah 72 dibagikan dengan 6. 72 dibagi 6. Sah? 1. 1 dikali 6. 6 menuju ke 72. Oh, mohon maaf. 1 dikali 6. 6 menuju ke 7. Sisa 1. Kita taruh aja sini 1 misalkan. Ada 1, ada 2. Bacanya 12. 12 dibagi 6, sisanya 2. 12 dibagi 6, jawabannya 2. Karena 2 dikali 6 adalah 12. Paham ya? Jadi jawabannya 12. Gitu maksudnya. Kemudian lanjut ke 8. 72 dibagi dengan 8, ternyata jawabannya 9. Karena 9 kali 8, 72. Sesudah angka 8, angka berapa lagi? Angka 9. 72 dibagi 9, 8 juga jawabannya kan? Nah, ini kenapa loncat ke 5, ke 6 maksudnya? Kenapa 4 langsung ke 6? Dan kenapa 6 langsung ke 8? Karena si 5 bukan pembagi dari 72. Kemudian 7 juga bukan pembagi dari 72. Jadi faktor dari 72 adalah angka-angka di sini nih. Nah, itulah carinya ya. Nah, baru kita cari faktor persekutuan dari 24, 48, dan 72. Mana dia? Ini dia. Ya. Faktor persekutuan dari 24, 48, 72 ini dia. Angka-angka yang sama ya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini dia. Ini sama. Ini sampai sini. Kemudian ternyata bisa ada 12 ya. Ini juga ada nih sampai sini. Kemudian yang ini sampai di sini. Kemudian siapa lagi yang sama yang besar? 16 tidak ada temannya. 18 juga tidak ada. Ternyata 24 masuk. 24, 36 tidak ada. Berarti ini angka-angkanya, maka diperoleh seperti ini di bawah ini ya. Jadi kita cari EPB-nya. Ternyata faktor persekutuan dan terbesar. Yang terbesar dari 24, 48, dan 72 faktornya adalah 24. Maka jawabannya adalah 24 seperti di sini. Oke ya. Kita lanjutkan. KPK dan EPB dengan faktorisasi prima. Nah, mencari KPK dan EPB bisa dengan faktorisasi prima. Contoh, tentukan KPK dari 90 dan 168 dengan cara faktorisasi. Kalau faktorisasi masih ingat? Yaitu dengan pohon faktor. Sebenarnya ada banyak cara ya mencarikannya ya. Tapi di sini kita bahas dengan pohon faktor seperti ini. Kita cari dulu 90. Nah, lihat bagus-bagus ya, perhatikan. 90 dibagi dengan 2. Jadi satu-satu aja. 9 dibagi dengan 2, jawabannya 4. 4 dikalikan dengan 2, jawabannya 8. Ya, jawabannya ada 8. Tapi di sini 9. Berarti 8 menuju ke 9, jaraknya 1. Taruh aja sini 1. Berarti ada 1, ada 0, bacanya 10. 10 dibagi dengan 2, jawabannya jawabannya adalah 5. Maka jawabannya sini adalah 45 gitu. Oke, kita lanjutkan. 45 bisa dibagi 2. Ingat, kalau angka di belakangnya ganjil, otomatis dia tidak bisa dibagi dengan angka genap. Karena kenapa?
Karena dia berbeda ya. Kalau dibagi dengan ganjil dia pasti bersisa. Makanya 45 kita bagikan pula dengan angka yang ganjil. Berarti 3. Kita coba bagi 3 ya. 4 dibagi dengan 3, 1. 1 dikali 3, 3. Ini sisanya menuju ke 4, sisanya ada 1. Taruh aja sini 1. Taruh sini 1 ya. Ada 1, ada 5 bacaannya. 15. 15 dibagi 3, jawabannya 5. Jadi 5 dikali 3, jawabannya adalah 15 yang sini. Maka pas dia. 45 dibagi 3, jawabannya 15. Kemudian sesudah itu, kita bagi lagi dengan 3. Sebelum pindah ke angka lain, kita coba dengan angka yang sama dulu, bisa enggak? Ternyata 15 ini bisa dibagi dengan 3. Jawabannya 5. 5 dikali 3, 15. Pas. Karena di bawahnya ini adalah sudah merupakan bilangan prima, ya udah berhenti kita. Nah, kemudian berikutnya lagi kita cari lagi 168 dibagi dengan 2. 1 tidak bisa dibagi dengan 2, langsung 16. 16 dibagi 2, jawabannya 8. 8 dikali 2, jawabannya 16. Pas ya, nggak ada sisa, nggak ada jaraknya. Kemudian 4 lagi. 8 lagi. 8 dibagi dengan 2, jawabannya 4. 4 dikalikan dengan 2, jawabannya sini adalah 8. Nah, kemudian berikutnya lagi 84 hasilnya dibagi 2. Kalau bisa dibagi 2, jangan lanjutkan ke 3. Angka berapa ya? Coba dulu, kedua dulu. 8 dibagi 2, 4. Karena 4 dikali 2, jawabannya 8. Kemudian 4 dibagi 2, jawabannya adalah 2. Karena 2 dikali 2, jawabannya 4. Pas ya? Nggak ada sisa, nggak ada jarak. Kemudian 42, kita coba lagi bagi 2. Kita coba dulu bagi 2. 4 dibagi 2, jawabannya 2. 2 dikali 2, jawabannya pas 4. 2 dibagi 2, jawaban sah 1. Karena 1 kali 2, jawabannya adalah 2. Jadi 42 dibagi dengan 2, jawabannya adalah 21. Ingat, terakhir ganjil. Ya, 1 ini ganjil, berarti dia tidak bisa dibagi dengan 2. Lanjutkan 3 lagi. 21 dibagi 3, jawabannya 7. 7 dikali 3, jawabannya 21. Pas ya, nggak ada sisa. Pas. Dan angka terakhirnya di sini adalah prima. Nah, masih ingat kan apa itu prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Ya, itu bilangan prima. 3 hanya bisa dibagi dengan 3. 5 hanya bisa dibagi dengan 5. Nah, gitu. Makanya itu dikatakan bilangan prima karena dia hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Terus 21 bilangan prima enggak? Bukan. Karena kenapa? 21 ini dia bisa dibagi dengan 21 dan bisa dibagi 3. Hasilnya 7. Dan 21 ini bisa pula dibagi 7. Hasilnya 3. Nah, gitu ya. Bisa membedakan nih bilangan prima, diulangi-ulangi ya. Nah, faktorisasi primanya dari 90 itu ini dia. 2 kali 3 pangkat 2 ini dia. 2 dikali 3. Terus ini kenapa pangkat 2? Karena angka 3-nya ada 2 buah. Dikalikan dengan 5. Kemudian faktor prima ya. Faktor primanya, faktor prima dari 90. Artinya faktor prima hasil pembagian tadi yang merupakan bilangan prima dari 90. Ya, jenis-jenis angka ini maksudnya. Jenis angka itu ya berarti ada angka 2, angka 3, dan 5. Makanya dibikin sini 2, 3, dan 5. Nah, kemudian faktorisasi prima. Beda ya faktor prima dengan faktorisasi. Faktorisasi prima dari 168. Yang ini dia. Berarti berapa ayo? Berapa? 2-nya ada 3 buah, makanya sini nanti menjadi 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Nanti dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 7. Ini dia. Nah, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Sama ya. 2 pangkat 3, karena 3 kali 3 buah di sini nih. Dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 7. Jadi faktor primanya dari ini jenis-jenis angka di sini yaitu 2, 3, dan 7. 2, 3, dan 7. Gitu. Nah, KPK, ingat ya, KPK tadi kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan kecil.
kelipatan persekutuan yang kecil katanya ya. Kelipatan persekutuan kecil dari 90 dan 168. Lihat, ini dia hasilnya. Nah, KPK-nya dari 90 dan 168 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Jawabannya dapat hasil 2520. Nanti dihitung ya dari mana jawabannya di rumah ya. Nah, kata kuncinya KPK itu adalah semua jenis angka dan pangkat terbesar dikalikan. Nah, jadi kata kuncinya kalau KPK ini semua jenis angka-angka ini. Semua jenis angka dari mereka ini, jenis-jenis angkanya ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7, itu dia dikalikan. Semua jenis angka dan pangkat terbesar. Berarti semua jenis angka pangkat terbesar. Nih, semua jenis angka nih. Nah, angka 2 kan jenis-jenis kata Ustadz tadi ya. Jenis-jenis, kalau jenis-jenis ya udah 2, 3, 5, 7. Kemudian 2 di sini ada 2. Nih, jenisnya angka 2, 3, 5, 7. Bukan berarti kalau dia ada 2 buah angka 2 di sini nih dia 2 buah pola sini, bukan ya, tapi semua jenis angka. Semua jenis angka berarti 2, 3, 5, 7, kemudian pangkat yang paling besar. Nih kalau 2 kan ada 2 buah tuh, ambil pangkat yang paling besar. 3 juga 2 buah, ambil pangkat yang paling besar. Nah, 5, 1, 7, 1 nggak ada pembandingnya, ya udah tulis saja. Dapat hasilnya 2520 ya. Itu dari mana? Dari ini 2 pangkat 3 itu berapa hasilnya? 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 gitu. Nah, 3 pangkat 2 itu berapa hasilnya? Karena 3 kali 3 gitu. Nanti antum kalikan semuanya, dapat hasilnya 2520. Contoh kedua, EPB, menentukan EPB. Tentukan EPB dari 90 dan 168. Nah, ini udah kita bahas tadi ya, dengan cara yang sama udah dibahas tadi. Biar ini udah kita bahas tadi awal tadi. Kita tulis. Nah, ini dia contohnya. Tadi mencari KPK ya, sekarang mencari EPB. Nah, ini dia. Faktor primanya hampir sama tadi ya. Ini contoh yang tadi aja yang dibahas ya. Nah, ini dia cara mencarinya. Nah, beda dengan KPK, kalau EPB dari 90 dan 168 itu 2 dikali 3, 6. Kalau tadi adalah 2520 gitu ya. Nah, ini kok hanya 6? Ini kata kuncinya. EPB hanya angka yang sama dan pangkat terkecil dikalikan. Nah, beda sama KPK. KPK semua jenis angka. Sekarang kalau EPB hanya, ini dia, hanya angka yang sama, kata angka sama dan pangkat terkecil. Hanya angka yang sama, pangkat terkecil dikalikan. Jadi kedua ini angka yang sama siapa? Angka 2, ini dia angka 2 yang ini ya, sama yang ini angka 2, kemudian angka 3 itu aja kan yang sama dimintanya, berarti itu. Terus pangkat yang paling kecil nih, 2 pangkat yang paling kecil adalah 2, 3 pangkat 2 yang paling kecil adalah 3. Udah ambil yang paling kecil, 2 dikali 3, jawabannya adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. KPK dan EPB dengan cara bersusun panjang. Nah, gimana maksud cara bersusun panjang? Kalau tadi kan pohon faktor. Ya, sekarang bersusun panjang. Nih, tentukan KPK dan EPB dari 242. Nah, ini bersusun panjang. Gimana kita bikin seperti ini? Nah, 28, 42. Nih. Angka ini, kedua-dua ini kita pikir. Ya, bagi berapa? Kita mulailah daripada angka yang paling rendah. Berapa dia? Yaitu dibagi dengan 2. Nah, 28 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. 2 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Ini jawabannya. Nah, gitu. 42. Nah, jika salah satunya, gini dia. Kita berpikir jika kedua-dua ini nggak bisa dibagi dengan yang ini nggak bisa dibagi dengan 2 maksudnya ya. Tetapi ini bisa. Jadi kita pikirlah angka berapa yang bisa membagi untuk angka kedua-duanya nih. 14 bisa dibagi siapa? 21 bisa bagi siapa? Ternyata 14 dan 21 ini bisa dibagi 7.
Nah, ini jawabannya. 14 dibagi 7, jawabannya 2. 21 dibagi 7, jawabannya 3. Nah, kemudian udah di bawah ini, dibagi 3. Kenapa bagi 3? Kita mau menghabiskan ini agar dia bisa menjadi 1 semuanya di bawahnya ini. Makanya 3 dibagi 3, 1. Kemudian 2 bisa dibagi 3 enggak? Tidak, kalau tidak bisa diturunkan aja ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, karena dia tidak bisa diturunin aja ke bawah. 3 dibagi 3, 1 tadi. Nah, kemudian bagi berapa lagi? Bagi 2. Kenapa bagi 2? Kita mau merubah si 2 ini menjadi 1 sama kayak gini. Nah, ketika 2 dibagi 2, jawabannya 1 nanti di sini. Kemudian 1 dibagi 2, karena nggak bisa ya, turunin aja 1 nanti ke bawah. Ah, itu dia. Ah, ini dia. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, ya udah turunin aja angka 1-nya ke bawah, ya. Jadi, nah, tentukan KPK dari 28 dan 42. Ini dia. Kenapa jadi seperti ini? Ayo. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Jadi kata kuncinya, nah, EPB-nya adalah EPB. Tentukan EPB dari 28 adalah 2 dikali 7, 14. Ini kata kuncinya. KPK. Nah, KPK itu adalah KPK bulat dikali peta. Yang ini bulat kan ada 2 nih. 2 dikali 7 dikali 3 dikali 2. Itu sama kan? Nah, jadi Ustadz ini disusun aja rapi-rapi. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 dapat 48. Jadi KPK-nya itu adalah bulat dikalikan peta. EPB-nya gimana? Nah, ini EPB-nya adalah bulat kali bulat. Ini dikali ini aja. Jadi EPB-nya bulat kali bulat, tinggal 2 dikali 7 ya. 2 dikali 7, 14. Itu dia kata kuncinya ya, dengan menggunakan bersusun panjang. Nah, bagaimana kalau soalnya itu ada 3 buah seperti ini? Bagaimana cara ngerjakannya? Nih sama, kita kerjakan ada yang susun panjang. Yang di atas ini dibagi berapa? Kok bisa hasilnya 12? Bisa bagi berapa ya? Kok bisa hasilnya 24? Bisa hasilnya 36? Ini dia. Ah, dibagi 2 ternyata. Nih, 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. 7 dibagi 2, 3. 2 dibagi 7 dibagi 2, 3. 3 kali 2 kan 6 ya. Menuju ke 7 sisanya kan ada 1. Taruh sini 1 gitu ya. Ah, ingat tadi ada 1, ada 2, bacanya 12. 12 dibagi 2, 6. 6 kalau dikalikan dengan 2, jawabannya 12. Pas ya. Kemudian berikutnya, dibagi 2 juga. 12 dibagi 2, 6. Karena 6 dikali 2, 12. Kemudian 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi 24 dibagi 2, jawabannya adalah 12. Kemudian 36. 3 dibagi 2, 1. 1 dikali 2, 2. Ini 3. Berarti 2 menuju ke 3, sisanya 1. Di sini 1. Ada 1, ada 6. Bacanya 16. 16 dibagi 2, 8. 8 dikali 2, pas 16 kan? Pas. Jadi 36 dibagi dengan 2, jawabannya 18. Kemudian bagi 2 lagi. Berapa hasilnya? Ini dia. 6 dibagi 2, jawabannya 3. Ya, karena 3 dikali 2 jawabannya adalah 6. 12 dibagi 2, jawabannya 6. Karena 6 dikali 2, jawabannya 12. 18 dibagi 2, jawabannya 9. Karena 9 dibagi 2, jawabannya 18. 9 dikali 2 maksudnya ya. 9 dikali 2, hasilnya 18 ya. Nanti bisa bagi. Di bawah ini bagi berapa? Bagi 3. Kita berpikir ketiga-tiga angkanya bisa dibagi siapa ya? Bisa dibagi 3 ternyata. Ya udah, kita bagi 3. 3 dibagi 3, jawabannya 1. Nah, 3 dibagi 3, jawabannya 1. 6 dibagi 3, jawabannya 2. 9 dibagi 3, jawabannya 3. Nah, kemudian bagi berapa lagi bawahnya? Bagi 2. Nah, bagi 2. 1 bisa dibagi 2 tidak? Berarti kalau tidak bisa apa tadi? Diturunin aja nanti 1 sini ya. 2 dibagi 2, 1 nanti ini jadi 1. 3 bisa bagi 2 tidak? Berarti 3 turunin aja ke bawah ini jadi gini. Ah, 3 pindah ke bawah.
1 pindah bawah, 2 bagi 2 1 gitu ya. Karena nggak bisa dibagi dengan 2, turunin aja. Oke, terakhir bagi 3 lagi. Kenapa? Agar 3 ini di bawah semuanya 1. Ya, ingat harus jadi 1 semuanya di bawah. Makanya ini turunin aja. Ini nanti turunin aja bawah kedua-duanya. Berarti 3 dibagi 3 1. Ini dia ya. Oke, yang nggak bisa diturunin aja. Gitu. Udah 1 semuanya di bawah, berarti udah selesai. Nah, ingat berarti EPB dan KPK bisa terlihat dari sini. Kalau KPK tadi apa? Bulat kalikan peta, berarti dikalikan semua sini nih. Dikalikan yang angka itu. Maka jadi seperti ini dia. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, 3 kan ada 2 buah sini nih. Maka tulis ini aja. Kemudian nih 2 kali 2. Hitung angka 2-nya ada berapa? 1 2 3 4. Kita hitung. 1 2 3 4. Pas ya? Dikalikan semuanya. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 12, 12 dikali 3, 12 dikali 3 36. 36 dikalikan dengan 2 berapa? 36 dikalikan dengan 2 72. 72 dikali dengan 2 144. Nah, gimana dengan EPB? EPB-nya hanya bulat kali bulat tadi kan? Berarti yang ini aja. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Ini dia. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 24. Jadi ketemu kita hasilnya 24 untuk EPB-nya. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Nah, ulang-ulangi lagi ya. Dan Ustadz mohon maaf ya kalau ada yang kekurangan, khilaf, salah sebut, mohon dimaafkan. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, proses pembelajaran kita telah selesai pada hari ini ya. Kemudian kita mungkin akan ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.